Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilwica Ardini dengan NIM S1S1222130 dari kelas C, jurusan Teknik Informatika Fakultas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perulangan Python, mata kuliah pemrograman berorientasi objek dari Bapak dosen Adham Mansur Sajiah MN. Oke, sekarang kita masuk di materi pertama. Kita buka terlebih dahulu School-nya. Python untuk loop. Perulangan for digunakan untuk mengulangi suatu urutan atau baik berupa daftar, tabel, kamus, himpunan, atau string. Ini kurang seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain dan bekerja lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Dengan perulangan for, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam daftar, tabel, set, dan lain-lain. Contoh cetak setiap buah dalam daftar buah. Di sini ada contohnya, itu ada fruit. Di situ ada apel, banana, dan cherry. Terus di bawahnya ada for x in fruits. Habis itu printnya itu x dalam kurung. Nah, sekarang kita coba menggunakan Visual Studio Code. Pertama, kita lihat dulu, kita copy terlebih dahulu kodingnya. Setelah itu kita pindahkan di Visual Studio Code. Setelah itu kita Setelah itu kita lanjutkan dengan merun kode tersebut. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada tulisannya, yaitu berupa hasilnya, yaitu apel, banana, dan cherry. Kenapa bisa seperti itu? Karena for x in fruit berarti yang di print itu x-nya itu ada apel, banana, dan cherry. Oke. Kita lanjut di perulangan for tidak memerlukan variabel pengindeksan untuk di setel sebelumnya. Perulangan melalui string, bahkan string adalah objek yang dapat diubah berisi serangkaian karakter. Contoh, ulangi huruf-huruf pada kata pisang. Nah, di sini kita akan menggunakan perulangan string. Ini kita hapus terlebih dahulu. Terus di sini kita ketik for in. Kayaknya for x in. For x in banana. Oke, ini mungkin di sini kita ketik banana. Terus kita kembali dulu ke School-nya. Kita copy saja ya. Terus kita kembali ke PSC. Terus kita copy ini nama. Ini dia double, jadi kita hapus. Nah, seperti ini. Terus
kita hapus dulu, setelah itu kita run. Nah, di sini kita menggunakan for untuk perulangannya, dan X adalah yang mewakili seluruh isi value, yaitu banananya atau fruitsnya. Maka print X itu adalah mewakili dari banana. Nah, sekarang kita coba mengganti dengan apel. Kita run terlebih dahulu. Nah, maka di sini muncul itu apel. Kenapa kita menggunakan perulangan string, maka dia akan berubah satu persatu, yaitu berulang secara satu persatu, yaitu A, P, P, L, E, seperti yang ada di layar. Oke, sekarang mungkin kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya, yaitu pernyataan istirahat atau break. Dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Di sini ada keluar dari loop ketika X sama tanda petik pisang, seperti yang ada di layar. Mungkin ini yang ada di layar, mungkin bisa kita coba di Studio Code. Kita copy terlebih dahulu, terus Ctrl C. Nah, kita pindahkan di Visual Studio Code. Kita hapus, nah ini dia kodenya. Terus sekarang kita hapus terlebih dahulu dan coba kita run. Nah, dia sesuai dengan yang diberitahukan, kalau dia akan berhenti sebelum item itu dilewati, maka dia akan berhenti di banana, yaitu pisang. Jadi dia akan berhenti di apel dan banana. Begitu pula jika banana mungkin kita pindahkan di belakang. Di sini kita ganti dengan cherry, mungkin cherry. Terus di sini kita ganti dengan banana. Nah, kita coba run. Maka hasil yang muncul sini adalah apel, cherry, dan banana. Karena banana berada di akhir, maka dia akan berhenti di item terakhir, yaitu banana. Oke, sekarang kita lanjut di yang materi selanjutnya, yaitu ada contoh selanjutnya, yaitu keluar dari perulangan ketika X pisang, tapi kali ini jeda terjadi sebelum pencetakan. Nah, mungkin contohnya bisa dilihat di layar. Ini mungkin bisa kita copy terlebih dahulu ya. Kita copy, kita Ctrl C. Nah, terus pergi di Stop Video Code. Terus kita hapus terlebih dahulu. Terus kita Ctrl V. Ini kita hapus dulu. Nah, sekarang coba kita sekarang kita akan merunnya, dan hasilnya yaitu apel. Kenapa apel? Karena for X in fruits itu tidak langsung dicetak, dia harus melalui statement, yaitu pengecekan kondisi. Di sini ada if X sama dengan banana, berarti di sini if X yaitu jika X sama dengan banana,
maka program akan langsung berhenti. Nah, makanya di sini dan langsung ke statement selanjutnya, yaitu print atau cetak. Maka yang muncul di situ hanya apel saja. Oke, kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu ada sini ada pernyataan lanjutan. Dengan pernyataan continue, kita dapat menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Nah, di sini mungkin ada contohnya, bisa dilihat di layar. Contohnya, sekarang kita akan mengcopy terlebih dahulu. Nah, kita copy, terus kita start Discord, terus kita hapus dulu, baru kita Ctrl V. Nah, kita hapus, terus kita coba run. Nah, di sini muncul apel dan cherry. Kenapa bisa apel dan cherry? Karena jika kita melakukan sebuah perulangan, maka program akan dihadapkan dengan pengondisian, yaitu jika X sama dengan banana, maka itu maka menghasilkan namanya continue. Di sini program akan berlanjut. Tetapi ketika if X sama dengan banana, maka item itu akan dilangkahi. Oke, kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu ada fungsi rentang. Untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu, kita dapat menggunakan fungsi range. Fungsi range mengembalikan urutan angka dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka tertentu. Nah, contohnya mungkin ada di sini, yaitu kita menggunakan fungsi range. Nah, sini mungkin bisa kita copy ya. Kita Ctrl C, terus kita pindah ke Discord. Ini kita hapus terlebih dahulu, terus ini juga. Nah, kita Ctrl V, kita hapus, terus kita run. Dan nah, ini hasilnya. Nah, di sini kenapa bisa hanya sampai 5 sedangkan di kodenya itu ada 6? Karena di sini kita berulang sebanyak 6 kali, yaitu di sini ada 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu berulang sebanyak 6 kali. Nah, sekarang kita masuk di materi selanjutnya, yaitu ada sini perhatikan bahwa rentang 6 bukanlah nilai 0 hingga 6, melainkan nilai 0 hingga 5. Sini ada fungsi range default adalah 0 sebagai nilai awal, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter range 2, sampai 6 yang berarti nilai dari 2 hingga 6 tetapi tidak termasuk dengan 6-nya. Nah, mungkin seperti contoh ini. Kita akan coba kita run. Kita copy terlebih dahulu, terus kita run. Nah, di sini nilai awalnya kan 2, ada nilai akhirnya itu ada 6. Nah, kita coba terlebih dahulu. Nah, di sini sayangnya yang
yang masuk dalam program yaitu hanya 2, 3, 4 sampai dengan 5. 6-nya itu tidak masuk. Oke, kita sekarang lanjut di materi kedua, yaitu materi kedua yaitu ada fungsi range default adalah menaikkan urutan sebesar 1, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga, range 2, 30,3. Di sini tambahkan urutan dengan 3 dalam kurung default adalah 1. Mungkin bisa kita coba dengan kita mengkopinya terlebih dahulu, terus kita pindah ke Visual Studio Code. Nah, setelah itu kita coba copy terlebih dahulu mungkin, terus kita Ctrl V dan kita hapus dulu ini, terus kita run. Nah, maka di sini muncul dimulai dengan angka 2, 5, terus 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29. Di sini sampai 30. Nah, dan di sini kelipatannya adalah kelipatan 3. Nah, maka hasil dari kelipatan 3 yaitu ada 2, 5, 8, 11 dan seterusnya sampai 30. Karena di angkanya itu akan bertambah 3. Nah, kita lanjut di selanjutnya itu line di for loop. Kata else kunci dalam satu for perulangan menentukan blok kode yang akan dieksekusi serta perulangan selesai. Contoh, cetak semua angka dari 0 hingga 5 dan cetak pesan ketika perulangan telah berakhir. Nah, di sini kita coba copy terlebih dahulu. Kita copy. Nah, kita copy dan kita coba di Visual Studio Code. Kita hapus terlebih dahulu dan kita run. Nah, di sini muncul 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Kenapa bisa 0, 1, 2, 3, 4 dan 5? Di situ jika perulangan itu selesai maka akan muncul finally finished, maka perulangan itu dianggap telah selesai karena ada tulisan di paling akhir yaitu finally finished. Mungkin bisa juga diganti dengan 10. Dan ini kita range-nya kita ganti dengan 10. Maka coba kita hapus dan kita run. Nah, di sini maka akan muncul dari 0 sampai dengan 9. Nah, kita lanjut di loop bersarang. Perulangan bersarang adalah perulangan di dalam perulangan atau loop dalam, akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dan loop luar. Nah, itu cetak setiap kata sifat untuk setiap buah. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy itu kita copy, mungkin di sini ada red, big and tasty, ada apel, banana dan cherry untuk fruitsnya. Kita copy terlebih dahulu, terus kita beri
kita ke Visual Studio Code, kita hapus, terus kita Ctrl V. Habis itu kita hapus, terus kita run. Nah, di sini ada red apple, red banana. Nah, di sini kan itu untuk for X itu ada untuk adjektif yaitu red, big and tasty. Untuk Y-nya di situ ada apel, banana, dan cherry. Nah, maka yang muncul pertama yaitu di situ adalah red untuk adjektif, dan buah atau fruitsnya yaitu adalah apel. Itu juga begitu juga seterusnya, itu ada red untuk banana, red untuk cherry, red big, dan selanjutnya. Kita lanjut di pernyataan lulus. For loop tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki for loop tanpa konten, masukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Sekarang kita coba terlebih dahulu untuk kita copy. Setelah itu kita paste, kita Ctrl V. Kita Ctrl V terlebih dahulu, terus kita hapus dan kita run. Nah, maka yang muncul seperti ini saja mungkin. Terus lanjut kita kembali dulu ke Water School-nya. Nggak ada lagi. Kita kembali terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nested loop. Di sini saya akan membuat segitiga siku-siku. Oke, sekarang kita ke Visual Studio Code. Kita di sini kita ketik for I in range dalam kurung 1 sampai 8 titik 2. Terus kita lanjut dengan for J in range dalam kurung I titik 2. Terus kita lanjut print dalam kurung tanda petik 2, tanda petik, terus bintang, tambahkan INDN sama dengan tanda petik lagi, sama dengan tanda petik 2, terus lanjut print. Dalam kurung. Setelah itu kita run terlebih dahulu. Terus maka akan muncul bintang, baris bintang di sini.
Setelah itu di baris pertama yaitu ada loop for i. Ini digunakan untuk mengatur jumlah baris pada segitiga. Range itu nilai awal dan akhir. Seperti yang kita tahu bahwa dalam menginput nilai akhir tidak ikut pada inputan. Misalkan range itu range awalnya itu adalah 1 dan range akhirnya adalah 2. Maka yang ikut itu hanya baris 1 dan baris 2. Selanjutnya ada baris kedua, kita digunakan untuk for J. Kita menggunakannya untuk mengatur jumlah bintang range berdasarkan I pada baris pertama. Jika 1 sama dengan 2, maka bintang akan dicetak 2. Kode baris ketiga. Kode baris ketiga ini adalah print bintang. Ini akan mencetak bintang kondisi yang diberikan, yakni ketika I-nya sama dengan 1, maka bintang yang dicetak adalah 1. Penggunaan N kita gunakan agar bintang diletakkan di baris yang sama. Apabila kita tidak menggunakan N, bintangnya akan menurun ke bawah. N memudahkan untuk mengatur baris-baris bintang sejajar seperti pada gambar. Melangkah ke baris selanjutnya yaitu print kosong. Print kosong ini digunakan untuk mencetak garis baru, garis kosong setelah baris kedua berhasil dieksekusi. Print kosong ini bertujuan untuk membuat baris baru, maka bintang-bintang ini akan dicetak pada baris-baris baru. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah posisinya menjadi 1 ada di baris terakhir, kita tinggal mengubah kode dari nested loop, yaitu dengan cara setelah itu kita ganti dengan range-nya, kita ganti dengan angka 10, terus koma 0, terus min 1. Kita ganti situ dengan min 1. Nah, situ kita ganti dengan min 1. Terus kita run. Nah, maka tampilan dari baris bintang atau segitiga itu akan terbalik menjadi 1 di baris ke bawah, dan situ ada 8 baris, yaitu terdiri dari baris bintang 1, 2 dan seterusnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.